Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Azhar Yusuf dari 12mm3 akan menjelaskan mawaris dan hak waris. Nah, pertama itu pengertian kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mirats waritsta yang berarti berpindahnya suatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid atau dalam bahasa Arab mafrudah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah mawaris atau warisan yang diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai suatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus hukum dan dalil. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut. Rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama, yaitu 1. Al-muwaris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. Al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Ketiga itu tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang atau orang lain di dalamnya. Lalu sebab-sebab memperoleh warisan. Yang satu itu adanya hubungan keluarga. Yang kedua itu usulul mayit atau hubungan ke atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya. Furu'ul mayit, hubungan ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya. Al-hawashil mayit, hubungan ke samping, saudara laki, perempuan, paman yang sekandung. Hubungan perkawinan,
Karena adanya perkawinan, maka suami istri bisa saling mewarisi dari harta peninggalan pasangannya jika terjadi kematian. Lalu wala, orang yang memerdekakan budak akan memperoleh hak walak atas budak yang dimerdekakannya. Lalu hubungan seagama, jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris yang ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan walak, malah hartanya dipergunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Lalu ada sebab-sebab ahli waris tidak memperoleh harta warisan. Yang pertama itu statusnya sebagai budak, atau seorang budak tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dia akan mendapatkan warisan jika sudah merdeka. Yang kedua itu pembunuh. Seorang pembunuh tidak akan bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya. Yang ketiga itu murtad. Ahli waris yang murtad tidak akan menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Kafir atau orang yang berlainan agama atau seorang muslim tidak akan mewarisi peninggalan harta keluarganya yang non-muslim. Bagian ahli waris yaitu zawil furud, atau ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan berdasarkan Al-Quran atau hadis. Yang satu, ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta warisan, yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal seibu sebapak, saudara perempuan tunggal sebapak, suami, atau jika istrinya tidak meninggalkan anak. Lalu ada perolehan harta waris, yaitu ahli waris. Yang pertama itu ahli waris yang mendapatkan seperempat dari harta warisan. A. Suami jika anak, lalu istri jika tidak ada anak. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan 1/8 dari harta warisan istri atau seorang lebih jika suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga itu ahli waris yang mendapatkan 2/3 dari harta warisan, yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Lalu 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki bila anak perempuan tidak ada. Lalu 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Yang keempat, ahli waris yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan, yaitu ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, 2 orang saudara laki-laki atau perempuan sekandung sebapak seibu saja. Lalu 2 orang saudara seibu atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Yang kelima, ahli waris yang mendapatkan 1/6 bagian harta warisan, yaitu bapak apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu ibu apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan 2 orang saudara laki-laki atau perempuan. Lalu kakek atau nenek apabila tidak ada bapak atau ibu. Terus cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu saudara perempuan sebapak jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara laki-laki sekandung atau seayah. Lalu saudara seibu tunggal baik laki-laki atau perempuan. Lalu ada hijab mawaris. Hijab adalah penghalang bagi ahli waris sehingga tidak untuk menerima harta warisan ada ahli waris yang lebih dekat. Macam-macam hijab. Yang pertama itu hijab nuksan. Hijab yang dapat mengurangi bagian dari harta warisan bagi ahli waris tertentu karena bersama-sama dengan ahli waris tertentu pula. Yang kedua itu hijab hirman. Hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau berhak.
Nah, hijab ini dibagi menjadi dua macam, yakni satu hijab hirman, di mana orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya, cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersama dengan anak laki-lakinya si mayit. Lalu hijab nuksan, di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya secara penuh. Seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian setengah dan hanya bisa mendapatkan seperempat saja bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit. Dari semua ahli waris yang ada, hanya 6 ahli waris yang tidak bisa mahjub dengan hijab hirman. Keenam ahli waris itu adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. Nah, yaitu ada lagi contoh ahli waris yang terhijab atau terhalang. 1. Cucu laki-laki tidak mendapat jika ada anak laki-laki. 2. Kakek tidak mendapat warisan jika masih ada ayah. 3. Nenek tidak mendapat jika masih ada ibu. 4. Saudara laki-laki kandung tidak mendapat jika masih ada anak laki-laki atau laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. 4. Saudara laki-laki seayah tidak mendapat jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan ayah. 5. Saudara laki-laki seibu tidak mendapat jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan lain-lain. Nah, ini saya akan memberi satu contoh kasus. Nah, misalnya si suami meninggalkan harta 10 juta dan meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan paman. Maka tak silul atau disebut saja KPK dari 4 dan 3. Masalahnya 12 karena istri mendapatkan 1/4 dan ibu mendapatkan 1/3. Istri bagiannya 3 kali 10 juta sama dengan 30 juta. Ini dibagi 12 itu sama dengan 2.500.000. Terus ibu bagiannya 4 kali 10 juta sama dengan 40 juta. Ini dibagi 12 yaitu 40 juta bagi 12 3.330.000. Lalu paman bagiannya 5 kali 10 juta sama dengan yaitu 50 juta. Dibagi 12 sama dengan 50 bagi 12 juta 4.170.000. Nah, ini adalah contohnya. Nah, yaitu selanjutnya ada warisan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989. Yaitu undang-undang tersebut berisi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang ketiga wakaf dan sedekah. Nah, cukup sekian penjelasan tentang mawaris dan contoh pembagian warisannya. Saya Rian Nazir Yusuf, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.